Halo Kak, apa kabarnya Kak? Halo Kak. Hai, apa kabar teman-teman Tiberias Borges Surabaya? Sehat, sehat. Apa kabar kalian semua? Puji Kak, Tuhan sehat, Kak. puji Tuhan. Thank you Kak udah Thank gabung you udah datang Kak. sama-sama kita di live pertama kita. Message yang di teman-teman muda semuanya yang mendengar. Jadi seperti kemarin kita sudah ngobrol Kak, kita ada temanya. Jadi temanya adalah sikap dan peran anak-anak muda ketika menghadapi masa sulit. Tadi pertanyaan pertama, sikap kita ya, apa yang harus kita kembangkan dalam menghadapi masa-masa sulit hari ini sebagai anak-anak muda Borges. Silakan. Oke, sebelumnya hai semuanya, shalom. Senang Halo. banget dapat kesempatan live sama teman-teman Borges Surabaya. We miss you and we praying for you. Kita doa buat teman-teman di Surabaya, khususnya Borges Surabaya, tetap kuat dalam Tuhan. This too will pass. Ini hanya masa di mana Tuhan sedang murnikan kita semua, masa di mana Tuhan sedang bentuk kita, masa di mana Tuhan sedang istilahnya memberikan kita kesempatan untuk benar-benar kembali kepada Tuhan dan sungguh-sungguh dalam pertobatan. Jadi apa yang harus dilakukan anak-anak muda dalam menghadapi pandemi ini, dalam masa-masa sukar ini, dalam masa-masa sulit ini? Kalau saya sih cuma mau bilang bahwa this time, waktu ini benar-benar waktu yang paling tepat, waktu yang paling luar biasa untuk berinvestasi kepada siapa? Pasti yang pertama kepada Tuhan. Jadi saya percaya investasi terbaik dibanding emas, dibanding dolar, dibanding properti adalah the best investment, investasi terbaik adalah sama Tuhan. Jadi ketika kita mulai, kan dulu kan kita sibuk, mungkin alasannya kerja, alasannya apa dan teman-temannya. Sekarang kan di rumah doang, gitu kan. Jadi investasi terbaik adalah sama Tuhan. Cari Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, benar-benar hidup dalam pertobatan, benar-benar sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan investasi kedua yang saya pelajari adalah sama diri kita. Ini waktunya buat kita untuk tambah value. Jadi jangan males, jangan cuma kerjaannya nonton drakor, nonton Crash Landing on You, nonton Descendants of Sun, nonton Itaewon Class. Kau tahu sih Pak Pendeta? Karena nonton juga. Iya. Iya, cuman nonton itu boleh, tapi teman-teman bisa belajar sekarang, belajar bahasa Inggris kek, belajar media kek, atau tambahkan nilai. Karena ketika pandemi ini berakhir, kita doa segera cepat, amin. Amin. Ketika pandemi ini berakhir, kita keluar punya skill yang baru. Kita keluar punya hati yang baru. Kita keluar udah di-empowered, udah diperlengkapi. Jadi di saat orang lain lagi ketakutan, justru kita berlari. Di saat orang lain lagi panik, justru kita berlari kencang, datang sama Tuhan dan melekat sama Tuhan, tambah nilai yang lebih kuat lagi sama diri kita. Teman-teman Bonerges, di saat-saat seperti ini jangan takut, justru mikirin mau buat apa nih, agar nanti ketika keluar dari pandemi ini udah ada event-event yang keren, yang choir tambah jago jogetnya, mungkin bukan joget lagi tapi sampai gelantungan di atas, yang musik, main musiknya wah sakti banget deh, nggak usah pencet tutsnya udah gerak sendiri Udah misalnya, jadi ya melayang. kan. Udah melayang, yang fotografernya keren, yang medianya keren, karena iblis mau kita terpaku sama keadaan. Iblis mau kita fokus sama ketakutan. Iblis mau kita, karena ketakutan melumpuhkan, ketakutan merampok, ketakutan menghancurkan. Jadi kalau saya dalam kesempatan ini, saya pribadi, saya mempersiapkan diri saya menjaga diri saya. Jadi ketika nanti pandemi ini berakhir, saya bisa dipakai Tuhan lebih lagi, lebih maksimal lagi untuk kemuliaannya. Demikian sih. Kita berikan tepuk tangan dulu sobat-sobat yang mendengar. Mantap. Mas Bro, pertanyaan kedua. Oke Kak, kita punya pertanyaan kedua berikutnya. Ketika menghadapi saat sulit kayak hari ini sih Kak, bagaimana kita sebagai anak muda Borges, apa peran kita di tengah lingkungan kita?
Apa yang bisa? Jadi gini, Alkitab bilang kamu adalah garam. Alkitab bilang kamu adalah terang. Alkitab katakan bahwa biarlah terangmu bercahaya di depan orang banyak. Agar ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, Alkitab bilang mereka memuliakan Bapamu yang di mana? Di surga. Nah, jadi bagi orang dunia, mereka itu nggak tahu siapa Yesus. Mungkin mereka pernah dengar, tapi mereka nggak mengenal secara pribadi. Bagi orang dunia, mereka bahkan even nggak peduli sama yang namanya kekristenan. Nah, it's time for us. Ini waktu buat kita. Makanya saya mau bilang, kalau anak Tuhan nyebarin ketakutan itu memalukan. Kalau anak Tuhan malah nyebarin berita-berita buruk, berita-berita negatif itu memalukan. It's time for us untuk jadi berkat. Jadi berkat caranya gimana, Pak? Saya nggak punya uang. Lagi-lagi jangan terlalu sempit. Jadi berkat nggak bicara soal uang. Bagaimana caranya? Sederhana. Teman-teman bisa men-share berita baik. Teman-teman bisa men-share firman Tuhan. Teman-teman bisa men-share kabar baik. Pokoknya jadi berkat. Karena terlalu banyak kegelapan di dunia ini. Terlalu banyak kabar buruk. It's time for us untuk jadi kabar baik. Jadi kemarin saya sama teman-teman terinspirasi dari Ibu Gembala Sidang sih. Ibu Eti Darniati. Beliau bikin makanan untuk orang-orang yang susah. Beliau menyumbang sekian ratus juta untuk rumah sakit. Dan hal itu memacu saya sama istri. Jadi kemarin kami bikin kegerakan untuk kasih makan orang-orang susah berapa aja. Dan puji Tuhan, banyak banget yang ngikutin dan banyak banget testimoni-testimoni yang menarik. Bahkan jadi berkat bisa sederhana. Ada jemaat, dia share live streaming Tiberias, www.tiberias-livestreaming.com ke teman-temannya yang bukan orang percaya. Dan ada satu temannya ketakutan, panik karena takut kena COVID-19, karena takut dipecat dan lain-lain. Jadi karena dapat link itu, terus temennya kan iseng nih, apa sih, diklik. Dan pas lagi acara, dengar pujian penyembahan, hatinya sejahtera, dengar firman, dan ini udah minggu keempat live streaming. Dan setiap minggu, dia tetap terus ikut live streaming. Wah. Ternyata di masa ini, pelayan-pelayanmu juga banyak ya Bang ya? Of course. Ini waktu di mana orang cari perlindungan. Ini waktu di mana orang cari kekuatan. Ini waktu di mana orang berlomba cari keamanan. Dan kita kan tahu kan, perlindungan, kekuatan, keamanan sejati. Alkitab katakan, Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja. Rasa tenang hatiku. Seperti itu sih. Wow, Tuhan. Kasih tangan dong buat teman-teman yang Keren banget. Itu lanjut juga ke pertanyaan ketiga ya. Iya. Bang, kita sih pengen nanya secara spesifik. Mungkin sekarang anak-anak muda kebingungan, apa sih bisa kulakukan, apa sih bisa kupraktikan gitu. Memang tadi kita udah dengar dari Kak Gideon sudah ada contoh yang Kak Gideon lakukan. Tapi mungkin Kak Gideon bisa kita tips. Mungkin tips-tips singkat buat anak-anak muda yang dari kehidupannya sehari-hari, yang mereka bisa lakukan. Wujud nyata yang konkret, yang mereka bisa praktekkan. Mungkin di keluarganya dulu, mungkin di lingkungan sekolah, kuliah, apa yang kira-kira mereka bisa lakukan ya? Jadi gini, Alkitab bukan tanpa sebab berkatakan untuk beritakan Injil dari Yudea, Samaria, ya kan, baru sampai ke ujung-ujung bumi, seperti itu kan. Jadi Alkitab kasih kita gambaran, kasih kita istilahnya prioritas, gitu, prioritas. Mana yang lebih dulu dilayani, mana yang lebih dulu diutamakan, gitu. Semua penting, tapi kan kita diberi hikmat. Kalau bagi saya, apa yang harus dilakukan? Yang secara prinsipal. Kalau selama ini engkau di rumah nggak pernah jadi berkat. Kalau selama ini engkau kerja, atau pelayanan, atau main, atau nongkrong, nggak pernah di rumah, nggak pernah jadi berkat. Sekarang it's time for us. Untuk ngapain? Untuk di rumah. Ngapain? Jadi berkat. Caranya gimana, Kak? Minimal jadi anak yang baik. Cuci piring, kek, nyapu, kek. Ya dong, atau kalau kamu perempuan, bantuin mama di dapur. Kalau kamu laki-laki, ngobrol sama papa, pijitin kek, atau ajak main catur kek, apa aja. Jadi berkat buat keluarga, jadi berkat buat... Saya banyak dengar kesaksian, justru melalui kejadian ini, melalui COVID-19 pandemi ini, banyak keluarga dipulihkan loh. Banyak keluarga mengalami kasih mula-mula, banyak
rumah tangga, ibadah, bertahun-tahun nggak pernah ibadah bersama karena masing-masing sibuk. Tapi melalui pandemi ini mereka malah ibadah bareng. Karena nggak bisa kemana-mana, ya kan? Jadi Iya. mereka ibadah bersama-sama. Jadi kalau ditanya tips and tricksnya, secara singkat, secara praktis, bagaimana kalau di rumah jadi berkat? Kalau kamu seorang anak ya jadi berkat buat anak-anak. Oh ada yang nanya tuh, Kak, kalau anak kos gimana? Ya, yang Ya, langsung pertama, kita di sini. yang pertama turut berduka cita untuk anak kos. Tapi saya punya saya punya teman, tim saya Winner Pasar Ibu, dia juga anak kos dan dia jadi berkat tetap. Caranya gimana? Dia selama ini sibuk kerja kan. Jadi sekarang lebih rutin telepon papanya, telepon mamanya, telepon adik-adiknya, lebih rutin chat keluarga. Biasanya dia chat keluarga, Teknologi ya. iya, gitu. Jadi chat keluarga sering ngobrol di keluarga. So for me, it's time for us to be jadi terang bagi dunia ini. Bahkan ada yang jadi alasan, tapi Kak, kan aku masih jomblo gitu. Gimana mau jadi berkat ya? Ya justru karena lagi jomblo lah jadi berkat. Karena ya orang yang ngabdi sama orang tua itu pasti diberkati kok. Amin, amin, amin. Dari yang terlihat dulu sekarang ini ya, makin kesempatan banget sih. Yang terdekat dulu Ya, dengan terdekat di. Ya, Oke Kak, Oke, pertanyaan berikutnya. ada pertanyaan lagi Kak. Apa sih yang kita bisa ambil dari situasi sulit saat ini sebagai yang bisa jadi fondasi yang kokoh nanti di akhir zaman Kak? yang pasti yang bisa kita ambil bukan rumah orang, bukan mobil orang, bukan HP orang. Gini, yang bisa kita ambil jadi fondasi yang kuat for the future. Gini, saya tuh sadar ya, makin sadar gitu. Tadinya dulu sadar, sekarang bener-bener makin sadar dan lebih sadar lagi. Sadar apa Kak? Sadar bahwa uangmu tuh punya batasan. Koneksimu punya batasan. Jabatanmu punya batasan. Sekarang semua orang suka nggak suka, mau nggak mau harus di rumah. Suka nggak suka, mau nggak mau harus tutup toko. Suka nggak suka, mau nggak mau orang pinter, orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan atau tidak, mereka kena. Semua ngalamin. Karena pandemi ini global. Semua orang percaya, bukan orang percaya, kena. Nah jadi orang percaya harus ambil ambil pembelajaran. Apa pembelajarannya? Bahwa oh iya ya, bahwa kita harus belajar. Cari apa? Cari Tuhan. Apa yang bisa kita pegang jadi pondasi masa depan? Ya sadar bahwa uangmu sementara, hartamu sementara, jabatanmu sementara, yang kekal cuma Tuhan. Coba sekarang kayak gini, siapa yang bisa tolong? Masa-masa seperti ini siapa yang bisa bantu? Masa-masa seperti ini yang bisa kita andalkan ya cuma Tuhan. Jadi kalau ditanya pembelajaran apa yang bisa saya ambil, ya sekarang saya belajar bahwa kalau praktikalnya ya, belajar bahwa sekarang nabung. Karena nggak pernah tahu kalau keadaan lagi susah gimana. Nabung. Belajar apa lagi? Belajar untuk jangan sombong, jangan belagu, jangan tinggi hati. Karena semua orang kena malapan ini. Gitu. Terus belajar apa lagi? Ya belajar bahwa kita cuma debu tanah. Kita cuma debu tanah. Kita butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Seperti itu sih. So good. Ya, so good sekali. Benar banget Bang. Apalagi kan kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak orang membanggakan prestasi mereka, mereka membanggakan jabatan mereka. Apa yang sudah mereka raih selama ini ya. Iya. Aku sudah bisa ini, bisa itu, ternyata semua nggak ada yang kekal. Nggak ada yang kekal. Akhirnya semua kembali. Kayak ada lagunya kan, ku tak membawa apapun juga. Betul. Akhirnya gitu. Betul. Berarti kita yang harus kita kejar hari ini sebenarnya adalah pengenalan kita sama Tuhan, Bang. True, betul. Pengenalan kita semakin mengasihi Tuhan. Makin punya waktu lebih dengan Tuhan dan kita di rumah. Nah, ini jadi pertanyaan baru nih Bang. Mungkin tadi nggak ada di list, tapi aku pengen nanya nih. Kira-kira ada pesan atau enggak, ada saran enggak? Hal pertama yang harus kita praktikan sebagai anak-anak muda ketika situasi sudah clear nanti. Semuanya sudah indah, semua sudah selesai. Step 1, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada step 2, step 3 silakan. Mau sampai nanti.
kalau dari my own experience, dari pengalaman saya nanti ketika udah normal lagi, business as usual, saya sadar gitu. Sadar apa? Bahwa saya mau lebih lagi melayani Tuhan, lebih cinta Tuhan lagi. Jadi saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, mau sungguh-sungguh pakai waktu yang Tuhan kasih untuk jadi alat, untuk kemuliaan. Karena waktunya tinggal singkat, waktunya tinggal dikit lagi. Jadi saya mau pakai waktu nanti, kalau dapat kesempatan lagi, saya mau lebih gila-gilaan sama Tuhan. Saya mau lebih abis-abisan sama Tuhan. Dan saya nggak mau lagi, istilahnya kan mungkin kemarin namanya manusia kan, ada ngeluhnya, ada kecewanya, ada bete-nya. Sekarang jadi mikir kayak, aduh, betapa waktu itu berharga banget. Saya kangen banget ke gereja, semua pada kangen dong ke gereja. Kangen banget pakai jas, pakai dasi, jalan ke gereja, ibadah, ketemu jemaat. Kemarin khotbah Jumat Agung cuman lihat kamera. Biasanya khotbah ada yang amin, amin, ada yang ketawa, ada yang apa. Ya kan, bener-bener mati gaya. Kangen lihat anak-anak choir, kangen lihat, aduh, kangen urapin orang, kangen kasih perjamuan, kasih minyak. Kangen banget, kangen banget. Jadi bener-bener memang kadang-kadang ketika kehilangan baru kita merasa itu penting. Makanya ya hari-hari ini yang dulu ibadah main-main, yang dulu ibadah sibuk pegang HP, ya kan? Yang dulu malas-malesan ke gereja, yang dulu disuruh pelayanan banyak alasan, ini itu, ya kan? Sekarang nggak ada pilihan. Jadi nanti ketika dapat kesempatan untuk kembali normal, pergunakanlah, kita bilang hari-hari yang ada hari jahat. Pergunakanlah hari-hari yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Wah, kita doa sama-sama supaya waktu ibadah gereja penuh kayak banyak orang rindu datang. Amin. Ya dulu nggak pernah gereja, mungkin cuma napas-napas. Natal Pasca ya. Berarti kita bisa kaitkan hal ini dengan kasih mula-mula juga kayak. Yes. Dan kasih mula-mula. Saya sih percaya hal ini kalau kita lihat dari sudut pandangnya Tuhan, hal ini memurnikan ya. Hal ini membersihkan, hal ini membentuk. Dan saya percaya sih kalau kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan, dari sudut pandang kekristenan, justru kita makin bertobat gitu. Makin bertobat. Udah buat gue sih ya, it's time for us untuk nggak benci orang. Udah bukan waktunya lagi lah benci orang. Udah bukan waktunya lagi lah ngomongin orang, jelekin orang. Ya kan? Udah waktunya kita nggak usah lihat keluar, tapi lihat ke hati kita. Hati kita, apakah kita sudah benar-benar, kan lagu gini kan, apakah ku sungguh mengasihimu ya Tuhan. Ya kan? Kau yang maha tahu dan menilai seluruh hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Ya kan? Terus pemazmur berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ya kan? Jadi harusnya sih kejadian ini membuat kita jadi wake up call. Kalau istilahnya salah seorang hamba Tuhan bilang efek kejut. Gitu, sini efek kejut gitu. Tuhan kayak isengin aja, istilah bangunin, wake up call. Ini kayak alarm. Kayak Tuhan kasih sadar bahwa yang selama ini lo bangun pagi, lo kejar mati-matian sampai stres, sampai nggak bisa tidur, bahkan sampai sikat orang, jelekin orang, ternyata nggak akan bisa jamin hidup lo di masa sukar, nggak akan bisa nolong di masa-masa seperti ini. Seperti itu sih. Nice. Wah, kita doa supaya message ini bisa mengubahkan teman semua yang mendengar. Ini keren banget ya. Ini sangat diberkati yang secara pribadi. Iya, betul. Apalagi teman-teman yang lain di luar sana yang ikut live pasti jadi berkat banget. Thank you banget. Yes. Lagi message-nya yang powerful. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Pertanyaan. Masih ada waktu ya? Ada mau jawab pertanyaan? Masih panjang sampai besok Paskah. Masih panjang, lanjut.
Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, langsung live Q&A kita buka ya. Jadi bagi teman-teman yang bisa tanya, punya pertanyaan sebelum nanti Kak Gideon memberikan message penutup, simpulan dari sharing kita hari ini, mungkin bisa komen di bawah. Besok jam berapa ibadah Kak Gideon, sesi berapa? Jam 8 pagi sesi saya di www.tiberiaslivestreaming.com. Sesi yang kedua jangan lupa Gembala Sidang Bapak Pendeta Pariaji bersama Ibu Pendeta Pariaji jam 10. Dan Bapak Pariaji kembali ada di jam 2 atau jam 4 kalau saya nggak salah ya. Ya, seperti itu. Jam 2. Jam 2 Jadi, Bapak Pariaji. Pesannya Kak Gideon ya, jadi kalian kalau tahu live streamingnya di mana, langsung share ke teman kalian. Harus share supaya siapa tahu ya mereka lagi kehilangan, nggak tahu harus kemana, tapi dapat ibadah bisa mengubahkan. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak, ini menarik sih. Gimana cara bebas dari keterikatan? Mungkin di sini keterikatan akan dosa Kak ya. Pergumulan terus gitu. Ya, bagi saya gini, bahwa sadari bahwa kuasa untuk melepaskan kita dari keterikatan itu bukan dari kekuatan kita sendiri. Banyak orang berusaha bebas dari addicted narkoba, blue film, pornografi, dan seterusnya. Mereka berusaha bebas dengan kekuatannya. Makanya that's why Rasul Paulus bilang demikian, yang baik ingin kuperbuat, justru yang jahat aku lakukan. Itu kan karena tubuh kita kan tubuh dosa. Tubuh kita kan tubuh manusia. Hasilnya daging itu masih menguasai. Roh memang penurut Alkitab bilang kan. Tapi kan roh itu memang kuat, tapi daging itu kan penurut. Alkitab kan bilang demikian. Nah, sadari bahwa apalagi dalam momen Good Friday, dalam momen Jumat Agung, momen Paskah, bahwa sadari kita punya kuasa kepada kuasa itu, kuasa darah Yesus, kan kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membuat saudara dan saya bisa mengalami kuasa yang luar biasa, gitu. Jadi menjauh banget ya teman-teman yang lepas dari yang lagi mengalami keterikatan akan dosa, sadari bahwa kuasanya sudah dalam kita. Message Good Friday ya kemarin ya, Bang Dir bahas tentang darah yang membawa kemenangan. Tadi ada yang nanya nih Kak, banyak banget nih soal pengampunan. Nah, gimana cara melepaskan pengampunan, kepahitan? Dia nanya juga tuh, gimana kalau kita sudah mengampuni tapi orang yang kita ampuni masih aja orang-orang kita kayak gitu. Bagaimana? Jadi yang pertama, pengampunan diberikan Halo? Putus kayaknya. Hai, sorry tadi ada telepon masuk. Iya. Ya, jadi pengampunan diberi pertama kepada kita ketika kita belum layak. Kita bilang gitu kan. Ketika kita nggak layak, ketika kita undeserved, nggak layak. Karena dosa kita begitu besar, usaha manusia tidak pernah dapat memuaskan murka Allah. Usaha manusia tidak akan pernah dapat membuat kita masuk ke surga. Makanya teori keselamatan kekristenan dengan agama lain kan berbeda. Kalau agama lain kan berbuat baik untuk ke surga. Kalau kita kan kekristenan karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Nah, artinya gini, kalau Tuhan aja sudah ampuni, siapa kita nggak ngampunin orang? Kalau Tuhan saja sudah memaafkan, dosa kita banyak. Nggak adalah semua orang, everyone, Alkitab bilang, karena manusia telah kehilangan kemuliaan. Karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi yang mau saya bilang pertama adalah bagaimana cara kita bisa mengampuni. Ya yang pertama sadar kalau kita dikasihi, kita harus mengasihi.
Kalau kita sudah diampuni, kita harus mengampuni. Dan lagian, tidak ada orang yang beroleh keuntungan dari kebencian. Tidak ada orang yang bertambah kaya, bertambah bahagia, bertambah sukacita dengan menyimpan kebencian. Nggak ada. Karena kebencian itu seperti racun. Sebelum membunuh orang lain, membunuh yang sendiri. Kebencian itu seperti air raksa. Sebelum membakar orang lain, tapi membakar wadahnya dulu. Jadi saya mau bilang, benci itu adalah tindakan bodoh. Benci itu adalah tindakan menghancurkan diri sendiri. Kebencian adalah tindakan merugikan diri sendiri, melemahkan diri sendiri. Jadi kalau saudara mau dihancurin, saudara mau dilemahin, saudara mau nggak bahagia, silakan dalam kebencian. Tapi kalau saudara mau bahagia, saudara harus ngampunin. Yang pertama karena Tuhan telah ngampuni kita. Yang kedua bukan untuk orang itu, tapi untuk dirimu sendiri, untuk kebaikanmu sendiri, gitu. Dan pertanyaan tadi nyambung kan, Grady nanya, bagaimana kalau kita sudah ampuni, tapi orang tersebut tetap ngomongin, tetap jelekin. Lagi-lagi saya mau bilang, kita nggak pernah bisa kontrol semua respon orang. Kita nggak pernah bisa kendalikan semua pendapat orang. Kalau bagi saya gini, yang penting saya sudah minta ampun, saya sudah beresin sama Tuhan. Masalah orang itu tetap nggak ngampunin, masalah orang itu tetap nggak pernah peduli, itu saya serahin sama Tuhan. Biar Tuhan yang beresin. Seperti itu sih. Karena yang merugi kembali ke kita lagi kayak. Exactly. Yang nggak bisa tidur kita, yang susah kita. Karena orang yang benci kita Santai-santai aja. Mereka nggak peduli. Kita Betul. pusing, Jadi kan how stupid kan, bodoh banget kan. Benar. Wow, keren ya kita. Sekali lagi kita doa buat teman-teman yang mendengar bisa mengalami namanya perubahan kehidupan, ya, semua juga mengalami pengampunan juga, sadar ya, itu kuncinya sebenarnya ya. Kita sadar bahwa kita disuruh diampuni. Siapakah kita kalau kita nggak mengampuni? Kalau kita anaknya Tuhan, kita harus mengampuni. Betul, Oke, Pastor Kak. Sandy. Penutup pesan, Kak. Saya percaya ini pesannya pasti akan powerful banget. Oke. Pesannya Indomie 1, pakai telur, terus Oke, kita ke dapur dulu. kalau pesan saya sederhana gini, pandemi ini, COVID ini harus menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Harus. Karena it's time buat saudara dan saya untuk ayo gitu, ini kesempatan untuk kita menata hidup. Ini kesempatan untuk kita memulihkan hidup. Kesehatan dipulihin, waktu sama keluarga dipulihin. Jadi jangan mau diombang-ambing sama ketakutan. Jangan mau dibuat stres sama berita-berita apapun. Pokoknya ini waktunya nata diri. Ini waktunya untuk pulihkan hubungan sama Tuhan, sama keluarga, sama orang-orang sekitar kita. Dan saran saya nempel sama Tuhan. Saran saya ketika keluar ibarat Nuh di lockdown di Batra, ya kan 40 hari, kita bilang keluar dari Batra, bumi sudah menjadi yang baru. Nah, artinya kita juga harus jadi pribadi yang baru. Alkitab juga katakan ketika Yunus 3 hari di perut ikan, kita bilang dalam perut ikan Yunus bertobat kan. Di perut ikan Yunus sungguh-sungguh cari Tuhan. Keluar dari perut ikan, Yunus jadi pribadi yang lebih baik. Ketika Yusuf di dalam penjara, keluar dari penjara ada kemuliaan. Ketika Daniel di goa singa, keluar dari goa singa ada promosi. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dapur perapian, ada kemuliaan Tuhan. Jadi saya selalu percaya Tuhan tidak pernah kasih ujian tanpa yang namanya berkat, tanpa yang namanya pertama jalan keluar. Dan kalau lulus ujian, baru ada pujian. Ya kan? Lulus ujian dulu, baru dapat pujian. So, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Bikin saudara dan saya prepare untuk jadi berkat, prepare untuk sungguh-sungguh. Ada orang bilang, ini tanda-tanda Tuhan mau datang. Amin. Kalau Tuhan mau datang, amin. Maranatha, datanglah Tuhan segera. Tapi kalaupun Tuhan belum datang, biar hidup kita bawa sebanyak mungkin jiwa, mengembalikan orang-orang dari jalan yang salah kepada jalan yang benar.
Demikian sih. Luar biasa. Applause. Thank you lah. Thank you Kak Gideon buat message-nya semuanya. Kita tutup dengan doa. Kak Gideon bisa bersyafaat, juga doakan kita, doakan teman-teman muda semuanya di daerah-daerah. Kita percaya bahwa tadi seperti Kak Gideon ngomong ya, Nuh selesai keluar pasti ada pelangi sampai sujud. Janji Tuhan pasti digenapi lebih banyak. Kak Gideon bisa minta waktunya Kak? Oke, kita doa yuk. Ya, kita doa, sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap berkat. Yang pertama untuk siapapun viewers yang menonton live IG bersama dengan Borega Surabaya. Hamba tidak tahu apa yang mereka sedang hadapi, sedang gumulkan. Tapi kami tahu Tuhan tahu, dan Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli. Kami berdoa, apapun yang mereka sedang pikirkan, rindukan, takutkan, khawatirkan. Kiranya Engkau lah Tuhan Yehova Shalom, Allah yang memberi damai sejahtera. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan. Kiranya apapun yang mereka perlukan, Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan keperluan mereka. Hamba berdoa agar melalui pandemi ini Tuhan, kami menjadi pribadi yang lebih baik. Agar menjadi pandemi ini Tuhan, kami makin cinta Tuhan. Agar Tuhan mengikis hati kami. Tuhan memurnikan pikiran perbuatan kami. Agar melalui pandemi ini Tuhan, doa kami dalam nama Tuhan Yesus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Berkati teman-teman Tiberias Surabaya, Hamba menyerahkan anakmu terkasih, pendeta muda Sandy Noverdi bersama dengan istri, bersama dengan keluarga besar, berkat anugerah Tuhan melimpah atas hidupnya. Berkati juga Yohanes Gredi bersama dengan seluruh keluarga besar, diberkati. Siapapun mereka yang menyediakan acara ini, tim event, tim seluruh dari Borega Surabaya, diberkati Tuhan. Hamba juga bersama dengan istri Amanda, bersama dengan anak Genesaret, juga terima berkat, terima mukjizat. Kami berdoa, tidak ada satupun jemaat gereja kami Tiberias, tidak ada satupun anak-anak Tuhan yang terkena COVID-19 diluputkan dari yang jahat, terpelihara sempurna. Bahkan kami berdoa agar ketika pandemi ini berakhir, kami makin mencintai Tuhan, agar gerejamu penuh dengan jiwa-jiwa yang baru, agar gerejamu penuh dengan orang-orang yang bertobat, lahir baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you for your time, Bang. Terima Anytime. kasih. Terima kasih. Kita sih kerinduannya pada kesempatan live lagi, Kak Gideon gabung lagi ya. Dengan senang hati. Mantap, dengan koneksi yang lancar. Ngomong pegel ini pegang-pegang terus. Kita minggu depan juga ada Kak, minggu depan dan seterusnya di masa pandemi. Jadi Kak Gideon bisa menghimbau teman-teman muda juga bisa gabung bareng-bareng Borega Surabaya setiap Sabtu. Yeah. Untuk kita bisa ibadah sama-sama. Sekali lagi thank you Kak. Thank you, Grady, Sandy. Salam buat teman-teman semua. Salam juga buat Kamanda, buat Gene. Ya, semangat guys. Bye-bye. Thank you. God bless. God bless. Oke teman-teman semua, sekali lagi thank you buat kalian sudah mendengar. Kami kasih reminder, jangan lupa, apa tuh Kren? Reminder Sabtu depan. Sabtu depan masih ada live, dan nanti hamba-hamba Tuhan ini juga pasti variasi macam-macam. Boleh kalian request ya, kalian mau request siapa? Steve Marcel kah? Atau Pastor Franz, Pastor Jeffrey, Pastor Alex, ya. Jadi kalian bisa request, kita akan buka nanti komen di sosial media. Dan habis ini kita ada coffee corner, ya. Habis ini kita ada coffee corner. Oke, sekali lagi thank you semuanya. Kita harap bisa ketemu sama-sama setiap Sabtu jam 5 sore. Di mana? Di live Instagram Borega Surabaya. Saya Sandy. Saya Grady. Kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.